Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elfitra Astuti Rohmah. Seperti judulnya, di video kali ini kita akan membahas tema tentang hadis metode pendidikan dan karakteristiknya. Untuk membatasi materinya, kita akan lihat dulu sub-sub dari materinya, yaitu yang pertama, teks hadis terkait metode pendidikan. Yang kedua, analisis kebahasaan terhadap teks hadis. Yang ketiga, makna hadis perspektif pendidikan Islam. Sebelum masuk ke dalam hadis metode pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih hadis itu. Hadis juga biasa disebut as-sunnah, yakni perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis dapat dijadikan sebagai landasan syariat Islam setelah Al-Quran. Nah, di sini dapat ditarik pengertian bahwa hadis itu sangat penting sekali untuk dipelajari. Mengingat hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, selain itu hadis juga dapat memperjelas maksud kandungan Al-Quran. Lalu, apa sih yang dimaksud metode pendidikan itu? Metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang artinya dilalui dan hodos yang artinya jalan, yang berarti jalan yang harus dilalui. Dalam bahasa Inggris disebut dengan method, dalam bahasa Arab metode disebut dengan thoriqoh, yang artinya jalan atau cara. Secara terminologi, metode adalah suatu cara untuk mencapai tujuan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pendidikan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pendidik agar peserta didik meraih keberhasilan dengan memiliki pemahaman yang kuat dalam belajar. Setelah mengetahui apa itu hadis dan apa itu metode pendidikan, langsung aja kita masuk pada hadis metode pendidikan yang pertama, yaitu hadis metode drill dan eksperimen. Berikut bunyi hadisnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fadakhala rajulun fasalla fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala irji fasalli fa innaka lam tusalli farja'a yusalli kama shalla summa ja'a fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji fasalla fa innaka lam tusalli salasan faqala walladhi ba'asaka bil haqqi ma uhsinu ghairuhu fa'allimni faqala idza kumta ila sholati fakabbir summa iqra ma tayassara ma'aka minal qur'ani summa irka hatta tatma'inna raki'an summa irfa hatta ta'dila qa'iman summa asjud hatta tatma'inna sajidan summa irfa hatta tatma'inna jalisan waf'al dalika fi sholati ka kullaha muttafaq alaih, yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW masuk ke masjid, kemudian ada seorang laki-laki masuk juga untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat memberi salam kepada Nabi SAW, Nabi pun menjawab dan bersabda, ulangi, maka salatlah, sesungguhnya engkau belum salat. Laki-laki itu mengulangi salat sebagaimana yang telah dilaksanakan. Kemudian datang memberi salam kepada Nabi. Beliau bersabda lagi, ulangi salatlah, sesungguhnya engkau belum salat, sampai 3 kali. Laki-laki itu berkata, demi zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, aku tidak dapat memperbaiki salat selainnya. Maka ajarkanlah aku. Beliau bersabda, jika kamu berdiri akan sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu daripada Al-Quran. Kemudian rukuklah sehingga tenang sebagai orang yang rukuk beneran. Kemudian bangunlah dari rukuk sehingga tegak berdiri. Kemudian
Sujudlah sehingga tenang sebagai orang yang sujud benaran. Kemudian bangunlah dari sujud sehingga tenang sebagai orang yang duduk benaran. Dan kerjakanlah demikian itu di seluruh salatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum masuk dalam analisis kebahasaan, cari tahu dulu yuk apa sih metode drill dan metode eksperimen itu. Metode drill berarti latihan. Guru memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada peserta didik untuk berlatih keterampilan. Ciri khas dari metode ini adalah kegiatan berupa pengulangan yang berkali-kali dari suatu hal yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa drill adalah latihan dengan praktek yang dilakukan berulang kali atau kontinu untuk mendapatkan keterampilan dan ketangkasan praktis tentang pengetahuan yang dipelajari. Sedangkan metode eksperimen berarti percobaan. Siswa melakukan suatu percobaan dari suatu hal yang dia ketahui, kemudian guru mengevaluasi. Tujuan dari metode ini adalah agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dari kedua metode, mari kita cari bagian mana hadis yang mengandung kedua metode tersebut di analisis kebahasaan hadis. Hadis di atas menjelaskan bagaimana Nabi mengajarkan sholat kepada seorang sahabat yang belum bisa melakukannya dengan benar. Pada lafadz fasolla fasallama yang artinya laki-laki itu melaksanakan sholat kemudian memberikan salam kepada Nabi. Menurut Al-Nasai melalui riwayat Daud bin Qais menambah sholat 2 rakaat, ini memberikan isyarat bahwa sholat yang dikerjakannya adalah sholat sunnah dan yang lebih mendekati adalah sholat tahiyatul masjid. Kemudian pada lafadz irji fasolla fa innaka lam tusolli yang artinya ulangi salatmu sesungguhnya engkau belum melaksanakan sholat. Hal ini adalah teguran Nabi bahwa ada salah satu rukun yang ditinggalkan oleh sahabat tersebut. Setelah 3 kali mengulangi, kemudian ia menyerah dan meminta Nabi untuk mengajarkannya sholat dengan benar. Kemudian Rasulullah bersabda, "Idza kunta ila sholati fakabir summa iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'ani," yang artinya ketika Anda berdiri akan sholat maka takbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu daripada Al-Quran. Pada lafadz ini dijelaskan bahwa sholat harus sesuai dengan urutannya. Sebelum bertakbir harus berdiri dulu, namun sebelum itu harus berwudu dahulu agar sah sholatnya. An-Nawawi berpendapat bahwa maksud apa yang mudah bersamamu adalah surat Al-Fatihah. Rasulullah dalam mengajarkan sholat yakni tentang tumakninah pada saat ruku, iktidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Dalam hadis tersebut, Rasulullah menggunakan metode drill, yakni menyuruh laki-laki tersebut mengulangi salatnya sebanyak 3 kali. Nampaknya sahabat tersebut salatnya terlalu cepat, sehingga tidak memperhatikan tumakninah pada waktu yang telah disebutkan oleh Nabi. Hal ini tentu menjadikan sholatnya tidak sah. Kemudian pada metode eksperimen, Rasulullah sebagai guru dan laki-laki tersebut sebagai murid yang mengerjakan cara salat yang benar, sebagai latihan dari yang ia ketahui tentang mengerjakan sholat. Selanjutnya adalah pelajaran yang dapat dipetik dari hadis, yaitu yang pertama, ibadah tanpa didasari ilmu tidak sah. Jadi, ibadah dikerjakan harus berdasarkan dengan ilmu. Yang kedua, pembelajaran menggunakan metode drill dan eksperimen dapat dikatakan baik karena guru langsung melihat kemampuan peserta didik secara langsung. Yang ketiga, peserta didik memiliki kesempatan untuk mengevaluasi diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu hak Allah harus didahulukan daripada hak manusia. Seperti sholat tahiyatul masjid harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum bersalaman dengan sesama jamaah sholat. Selanjutnya yaitu biografi singkat perawi sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu an, nama aslinya adalah Abdus Syamsi. Kemudian setelah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, ia berganti nama Abdurrahman bin Al-Syakr. Menurut Baqi bin Mukhalid, ia meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah dalam usia 78 tahun.
Oke, selanjutnya kita masuk pada hadis yang kedua, yaitu hadis tentang metode asistensi. Berikut bunyi hadisnya. An Rib'i qala haddasana rajulun mambani amiri annahu ista'dana 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti faqala aliju faqala nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi ikhruj ila hada fa'alimhul istidana faqulalahu qul assalamu alaikum a'adkhulu fasami'ahur rajulu faqala assalamu alaikum a'adkhulu fa'adina lahun nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Akhrijuhu Abu Dawud, yang artinya dari Rib'i bin Hiroshi berkata, seseorang dari Bani Amir menceritakan kepada kami bahwa ia minta izin untuk masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan beliau berada di dalam rumah. Orang itu mengucapkan, bolehkah saya masuk? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada pelayannya, keluarlah dan ajarkan kepada orang itu tentang tata cara minta izin. Katakan kepadanya, ucapkanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Orang itu mendengar apa yang disabdakan beliau, maka ia mengucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Kemudian Nabi memberi izin padanya dan ia pun masuk. Hadis riwayat Abu Dawud. Seperti biasa, sebelum masuk analisis kebahasaan hadis, cari tahu dulu yuk, apa sih metode asistensi itu? Metode asistensi merupakan proses pembelajaran yang secara langsung melibatkan anak didik secara aktif. Metode ini dilakukan dengan cara memberdayakan anak didik yang pandai untuk membantu teman-temannya yang kurang pandai. Pada metode ini, anak didik diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan keterangan tentang materi pelajaran yang belum dipahami teman-temannya. Anak didik secara aktif memberikan bantuan, penjelasan, dan keterangan mengenai materi pelajaran yang sedang dipelajari sebagaimana guru. Oke, lanjut analisis kebahasaan hadis. Hadis tersebut menjelaskan adab masuk ke rumah orang lain. Nabi tidak mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah beliau sebelum mengucapkan salam dan minta izin atau permisi. Ketika ada seorang laki-laki ingin bertemu dengan Rasulullah dan meminta izin, namun tidak mengucapkan salam. Tentu saja hal ini mengandung kekeliruan. Sudah menjadi kewajiban Rasulullah untuk menegurnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada asistennya, ikhruj ila hadza fa'alimhul istidzana, yang artinya keluarlah dan ajarkan kepada orang itu tentang tata cara minta izin. Hal ini berarti antara pengajar yang diajar memang harus ada pertemuan agar materi ajar dapat disampaikan dan diterima dengan baik. Kemudian beliau bersabda, faqullahu qul assalamu alaikum a'adkhulu, yang artinya ucapkanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Namun laki-laki tersebut mendengar yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada asistennya. Lantas laki-laki tersebut langsung melakukannya dan mengatakan salam dan meminta izin. Kemudian Rasulullah memberikan izin. Etika atau adab masuk ke rumah orang lain menggabungkan salam dan minta izin, sedangkan rumah sendiri hanya memberi salam saja. Nah, maksud memberi salam di sini tentu memberi penghormatan kepada pemilik rumah dengan ucapan doa selamat. Selain itu, agar penghuni rumah dapat mengkondisikan dirinya siap menerima tamu baik dalam berpakaian maupun lingkungan rumahnya. Metode penyampaian hadis ini adalah metode asistensi, yakni pengajaran adab masuk ke rumah orang lain lewat asisten Nabi, tidak langsung oleh Nabi sendiri. Jadi Nabi mengajarkan kepada asistennya dan asistennya mengajarkan kepada tamu yang ingin bertemu Rasulullah. Selanjutnya masuk pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama yakni adab masuk ke rumah orang lain dengan mengucapkan salam dan meminta izin. Yang kedua, mengajarkan adab yang benar kepada orang lain yang belum mengetahui adab dalam Islam. Yang ketiga, metode asistensi bertujuan untuk memudahkan peserta didik agar mudah memahami materi.
Selanjutnya yaitu biografi singkat perawi hadis. Nama lengkap perawi adalah Rib'i bin Hiroshi al-Abashi. Nama panggilannya Abu Maryam al-Kufi. Beliau seorang tabi'in yang tinggal di Kufah dan meninggal pada tahun 100 Hijriah. Al-Zahabi berkata, Rib'i ini seorang yang patuh beragama, tidak pernah bohong sama sekali. Masuk ke dalam subbab yang terakhir, yaitu makna hadis perspektif pendidikan Islam. Hadis menjadi sumber acuan yang kedua dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Formulasi ini ada sejak Rasulullah hingga generasi Islam saat ini. Hadis dalam pendidikan Islam dapat memperkuat dan memperjelas berbagai persoalan yang ada dalam Al-Quran dan memberikan dasar pemikiran yang lebih konkret. Pendidikan Islam yang diturunkan dari Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai rahmatan lil alamin yang ruang lingkupnya tidak terbatas, disampaikan secara utuh dan lengkap, yang dimuat berita gembira beserta peringatan yang dikatakannya merupakan kebenaran mutlak, sebagai evaluator dan tercermin juga sebagai uswah hasanah yang dijadikan suri tauladan. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana cara Nabi melaksanakan proses belajar mengajar serta memilih metode pembelajaran sehingga dalam waktu singkat mampu diserap oleh para sahabat. Evaluasi yang dilaksanakan sehingga bernilai efektif dan efisien. Kesemua itu merupakan figur yang ada pada diri Rasulullah SAW dan menjadi model bagi seluruh aktivitas manusia sebagai uswah al-hasanah yang telah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ini adalah buku utama yang saya jadikan sebagai acuan. Kemudian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, karena jarak tidak selalu menyakitimu. Kali ini dengan jarak aku melindungimu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.